Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Singkapkanlah firman-Mu bagi kami Bapa, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam 2 Korintus pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sekali lagi saya baca bagi kita, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu kalau kita betul-betul mengambilnya di dalam kehidupan kita, artinya kita menerima itu di dalam hidup kita, maka saya percaya kehidupan saudara dan saya, kita dapat memancarkan, kita dapat menyampaikan pesan-pesan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena saudara dan saya adalah surat-surat Kristus. Nah, firman Tuhan katakan, Paulus katakan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka adalah surat-surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh yang dari Allah. Apa maksudnya ditulis dengan roh yang dari Allah? Saya ingin katakan kepada saudara, waktu manusia itu jatuh di dalam dosa, hidup manusia jauh dari Allah. Rohnya bukan lagi roh Allah, tetapi manusia rohnya itu sudah mengalami sifat dosa. Nah, itulah yang membuat sehingga manusia itu hidup melakukan dosa. Tapi kita bersyukur ketika Allah mengasihi manusia, Allah sangat mencintai manusia. Dia mau mengembalikan manusia itu kepada originalnya kembali. Dia mau supaya manusia hidup untuk menyatakan apa yang telah Dia berikan kepada manusia, sehingga Dia memberikan anaknya Yesus Kristus lewat kehadirannya di dunia ini, lewat kematian dan kebangkitannya. Dikatakan sebelum Dia naik ke surga, roh yang baru itu diberikan kepada manusia. Makanya firman Tuhan katakan bahwa pelayanan yang dilakukan Paulus itu diberikan kepada jemaat di Korintus. Apa yang ditaruh dalam rohnya jemaat Korintus bukan ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh yang berasal dari Allah. Artinya roh yang lama dari manusia, sifat dosa itu sudah diganti dengan roh yang baru, yaitu roh kehidupan. Nah, itulah yang membuat sehingga hati manusia itu menjadi hati yang baru. Nah, kalau kita sudah menerima roh yang baru, roh itu ada dalam hidup kita, maka tidak ada kesulitan bagi saudara dan saya untuk hidup menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, hendaklah setiap kita dapat hidup menyatakan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi hidup saudara dan saya. Dia menjadikan saudara dan saya untuk hidup mengalami apa yang telah Dia rancang bagi hidup saudara dan saya. Dia tidak merancang kita ada dalam kecelakaan. Dia tidak merancang hidup kita ada dalam masalah, tetapi Dia merancang hidup kita ada dalam damai sejahtera dan sukacita. Nah, oleh karena itu kalau kita hidup sebagai surat Kristus yang ditulis dengan roh Allah, maka saya percaya apapun situasi, kondisi, keadaan yang kita alami tidak akan pernah menggoyahkan iman percaya kita, tapi kita akan mampu hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang Kristen yang sudah ditulis oleh roh Allah ini, mari kita belajar. Jangan pernah
kita menjadi pesan yang menyedihkan bagi orang. Jangan pernah kita menjadi pesan yang tidak mengenakan bagi orang. Tapi baiklah kita menjadi pesan-pesan Tuhan lewat sikap hidup dan tingkah laku kita. Sehingga kalau kita dapat menyatakan Kristus itu, maka saya percaya dunia ini akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Ingat sekali lagi pemirsa Klavos, tidak ada yang sulit bagi hidup saudara dan saya untuk menjadi surat Kristus, karena roh kita telah ditulis dengan tinta, bukan karena roh kita bukan ditulis dengan tinta biasa, tapi dengan roh Allah. Itulah yang memampukan saudara dan saya tidak sulit untuk hidup melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Jangan hidup jadi orang Kristen yang sembarang. Jangan hidup jadi orang Kristen yang suka seenaknya saja dia hidup, mau melakukan apa saja dalam kehidupannya. Tapi baiklah kita hidup menyatakan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Pastikan ketika orang melihat kita, maka mereka melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Pastikan ketika orang melihat kehidupan kita, maka mereka akan merasakan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah Tuhan Yesus terus memampukan kita, memakai kita untuk menjadi alatnya, surat-suratnya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk kami hidup melakukan apa kata firman-Mu. Terima kasih kami diingatkan bahwa roh kami telah menjadi baru, karena ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah. Biarlah dengan roh kami yang baru, yang ditulis di hati kami, roh yang baru memampukan kami untuk hidup menyatakan kehidupan kami sebagai surat-surat Kristus yang terbuka, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua, agar kami terus mampu menjadi surat-surat Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.